Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai eksipien tablet untuk mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan Solida. Jadi sebelumnya saya pun sudah menjelaskan apa itu eksipien tablet gitu ya. Jadi eksipien tablet adalah bahan inert yang digunakan sebagai pelarut atau pembawa dari obat. Jadi di sini ada kata inert. Nah, inert ini adalah bahan yang tidak memberikan reaksi ketika ditambahkan ke bahan lain. Jadi ketika bahan tambahan satu ditambahkan dengan bahan tambahan lainnya atau ditambahkan dengan bahan aktif, bahan inert ini tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Jadi kompatibel gitu ya. Jadi bisa dicampur. Nah, tujuan penambahan eksipien tablet ini yaitu yang pertama, untuk menghasilkan pelepasan bahan obat yang baik, lalu mendapatkan sifat fisik dan mekanik yang baik, dan juga memudahkan proses manufaktur atau proses produksi sediaan tablet. Nah, ini ya, jadi syarat dari bahan tambahan atau eksipien harus inert, ya, tidak memberikan reaksi. Nah, kriteria eksipien selain inert adalah acceptable. Jadi dia bisa diterima oleh konsumen, bisa sangat mudah diterima oleh konsumen, rasanya enak, seperti itu ya. Lalu stabil secara fisika dan kimia, jadi dia tidak menimbulkan reaksi fisika dan juga kimia. Bebas bakteri patogen, lalu tidak mempengaruhi bioavailabilitas dari obat. Nah, jadi hubungannya sama inert, tidak memberikan reaksi, juga tidak mempengaruhi penyerapan atau bioavailabilitas dari obat. Lalu relatif murah ya bahan tambahan ini, jangan sampai bahan tambahannya malah lebih mahal gitu daripada bahan aktifnya ya. Jadi harus relatif murah dan mudah didapat serta kemurniannya sesuai dengan standar. Nah, macam-macam eksipien untuk kesediaan tablet ada bahan pengisi atau filler diluent. Lalu ada bahan pengikat, ada disintegran, ada lubrikan, ada bahan pewarna, ada flavor and sweeteners, ada absorbent, dan juga eksipien cetak langsung. Jadi kita akan membahas masing-masing dari eksipien ini, fungsinya apa, kemudian contohnya apa. Nah, yang pertama adalah bahan pengisi atau bahasa Inggrisnya filler diluent. Ketika kalian mencari di HPE gitu ya, di Handbook of Pharmaceutical Excipient, nah kalian carinya yang filler diluent untuk bahan pengisi ini. Nah, bahan pengisi fungsinya untuk meningkatkan massa atau bulk tablet sehingga formasi sesuai untuk dikompresi. Jadi meningkatkan massa tablet. Maka dari itu, karena dia fungsinya untuk meningkatkan massa, komponen bahan pengisi ini biasanya paling banyak dibandingkan dengan bahan tambahan yang lainnya. Untuk menggenapkan supaya menjadi 100%. Nah, itu fungsinya dari bahan pengisi juga. Jadi meningkatkan massa. Apabila dosisnya kecil gitu ya, dosis bahan aktifnya kecil, nah itu massa dari tablet bisa ditingkatkan dengan penambahan dari bahan pengisi ini. Nah, contoh bahan pengisi yang bisa digunakan yaitu ada laktos, ada mikrokristalin selulose, ada manitol, starch, sukrosa, dan sorbitol. Ya, jadi rata-rata bahan pengisi ini juga memiliki rasa yang manis begitu ya. Jadi mudah juga diterima oleh konsumen karena kan komposisinya paling banyak dibandingkan dengan bahan tambahan lainnya. Jadi diharapkan nyaman juga, acceptable juga ketika tablet tersebut dikonsumsi oleh pasien sehingga dipilih bahan tambahan yang rasanya itu manis. Ya, ini untuk bahan pengisi ya, bahan pengisi. Nah, laktos itu memiliki 2 isomer. Nah, ya, kalau memiliki 2 isomer ini berarti dia termasuk polimorf ya. Jadi ada alfa laktos dan juga beta laktos. Jadi senyawanya sama namun memiliki bentuk kristal yang berbeda. Nih, yang alfa laktos itu tersedia dalam rentang ukuran partikel 200 sampai 450 mesh, sedangkan yang beta laktos itu tidak mengandung air kristalin atau dia anhidrous. Lalu ada selulosa mikrokristalin. Nah, ini nama dagangnya biasanya kita kenal dengan Avicel. Itu bisa digunakan untuk
bahan pengisi. Selain itu, Avisel ini bisa digunakan juga sebagai disintegran ya untuk bahan pemecah tablet. Nah, Avisel itu dibagi menjadi dua bentuk. Ada pH yang 101, ada yang 102 ya. Ada yang bentuknya serbuk dan ada yang bentuknya granul. Perbedaan dari Avisel pH 101 dan pH 102 itu ada pada ukuran partikelnya ya. Jadi pH 101 itu ukuran partikelnya sekitar 50 mikron, sedangkan yang pH 102 itu 100 mikron. Nah, masih banyak lagi jenis selulosa mikrokristalin dengan perbedaan ukuran partikel dan juga perbedaan dari proses produksinya. Ya, jadi pH 102 ini karena bentuknya granul, sehingga sifat alirnya lebih baik jika dibandingkan dengan pH 101 yang bentuknya serbuk. Itu untuk bahan pengisi. Nah, selanjutnya kita ke bahan pengikat atau binder ya. Nah, bahan pengikat ini fungsinya meningkatkan kohesivitas serbuk untuk membentuk granul yang pada proses kompresi dapat membentuk massa tablet yang kompak. Jadi meningkatkan kohesivitas. Kohesivitas ini daya tarik-menarik antar partikel yang sejenis gitu ya. Jadi karena dia saling mengikat, akibatnya dapat membentuk massa tablet yang kompak. Gitu. Nah, contoh bahan pengikat yaitu ada akasia dengan konsentrasi 2-5%, lalu ada tragakan, sorbitol, starch paste, dan sodium alginat dengan perbedaan kadar di dalam formulanya ya, jadi tergantung bahannya. Nah, ini pun juga bisa Anda lihat di HPE. Kadarnya berapa untuk memastikan lagi ya, jadi bisa dicari dengan bahan ini, dia fungsinya sebagai binder dan dengan kadar yang seperti ini. Oke, jadi bahan pengikat ini juga penting ya, supaya tablet yang dihasilkan itu tidak mudah rapuh, ya, tidak mudah pecah ketika didistribusikan begitu, dia tidak mudah pecah karena dia sudah terikat dan menjadi massa yang kompak, massa tablet yang kompak. Gitu. Nah, cara penambahan bahan pengikat atau binder itu ada dua jenis. Yang pertama dalam bentuk kering dan dalam bentuk larutan atau mucilago. Nah, ketika ditambahkan dalam bentuk kering, berarti massa kering dari binder, misalnya tadi kita pilih tragakan gitu ya, kemudian tragakan dicampurkan kering dengan bahan aktif dan juga bahan-bahan tambahan lainnya dalam bentuk kering. Baru setelah itu dibasahi dengan bahan pembasah seperti air, alkohol, atau campuran antara air dan alkohol. Namun bisa juga pengikat ini ditambahkan dalam bentuk larutan atau mucilago. Jadi ditambahkan dulu dengan pembasahnya atau pelarutnya. Nah, ketika pengikat sudah ditambahkan dengan pelarutnya, baru diteteskan ke dalam bahan-bahan kering yang sudah dicampurkan. Jadi boleh ya, boleh kering dan juga boleh dalam bentuk basah atau larutan mucilago tadi untuk bahan pengikat. Jadi dua-duanya betul. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengikat itu ada 4. Ya, mempengaruhi efektivitas dari suatu pengikat. Yang pertama ada konsentrasi pengikat. Jadi semakin tinggi konsentrasi pengikat, otomatis akan memperkuat granulnya. Kekuatan granulnya itu akan semakin kuat. Nah, tetapi tingginya konsentrasi ini juga harus dilihat dari rentangnya. Jangan sampai melebihi rentang maksimum untuk bahan pengikat tersebut. Lalu yang kedua, sifat mekanik dari pengikat. Jadi sifat pengikatan dari bahan pengikat ini. Nah, ketika tensile strength atau daya ikatnya itu turun, akibatnya akan membuat granul atau tablet itu mudah terdeformability, mudah rusak. Jadi deformability-nya itu besar karena kekuatan ikatnya tensile strength ini kecil ya. Jadi kita harus menggunakan bahan pengikat dengan tensile strength yang tinggi supaya deformability-nya rendah. Jadi deformability itu dia kemampuan untuk rusak gitu ya. Jadi kalau deformability-nya tinggi otomatis dia akan mudah rusak.
Lalu sifat bahan obat dan eksipien lain itu juga harus diperhatikan ya, agar menghasilkan efisiensi pengikat yang bagus dan juga distribusi dari pengikat rata atau tidak di dalam granul tersebut. Jadi homogen atau tidak. Nah, di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan antara strain dan juga stres dari kemampuan sifat mekanik dari pengikat. Ya. Nah, apabila strain atau peregangannya semakin tinggi, nah ini juga ditunjukkan peningkatan dari tegangannya, stresnya. Nah, ketika sudah sampai tensile strength-nya di sini, nah, apabila tensile strength-nya semakin tinggi, ya daya ikatnya semakin tinggi, di sini frakturnya akan semakin turun. Jadi kerusakannya akan semakin rendah. Jadi antara tensile strength dan juga kerusakan dari tablet itu dia berkebalikan ya. Seperti penjelasan yang di atas yang nomor 2 ini, tensile strength kecil, deformability besar. Apabila tensile strength-nya tinggi, deformability-nya akan turun ya, kerusakannya atau frakturnya akan turun gitu. Lalu ada bahan penghancur atau disintegran ya. Bisa dicari di HPE disintegran gitu ya, yang artinya bahan penghancur. Fungsinya memudahkan hancurnya tablet setelah kontak dengan cairan GI tract. Jadi disintegran memudahkan untuk pecah ketika sudah mencapai saluran GI tract, gastrointestinal tract. Nah, tablet itu akan mudah pecah gitu ya. Sehingga setelah terjadi disintegrasi, dia akan melarut dan juga adanya absorpsi. Obat bisa memberikan efek farmakologi yang diinginkan. Nah, contoh disintegran yang bisa digunakan itu ada starch dengan konsentrasi 5-15%, Sta-Rx 1500, Avicel, dan Primogel atau Explotat dengan konsentrasi sekian. Nah, ini silahkan lihat lagi ya di HPE konsentrasi apakah sesuai atau tidak. Jadi Anda pastikan lagi di HPE gitu ya untuk mengisi modul praktikum yang dikerjakan di dokumen 1. Lalu bahan penghancur atau disintegran ini bisa kita tambahkan dengan 3 cara. Yang pertama internal, yang kedua eksternal, dan juga kombinasi. Nah, bahan penghancur atau disintegran yang ditambahkan internal berarti dia di dalam campuran-campuran kering ya sebelum dilakukan granulasi penggranulan. Nah, itu ditambahkan dulu, itu internal. Nah, apabila ditambahkan secara eksternal, berarti ditambahkan setelah proses granulasi. Tambahkan setelah pengovenan, setelah pengayakan, baru ditambahkan bahan penghancur. Nah, itu namanya eksternal. Nah, apabila kombinasi, berarti dia setengah dimasukkan pada saat kering dan setengah lagi dimasukkan setelah proses granulasi. Ini namanya kombinasi ya, jadi kombinasi antara internal dan juga eksternal. Nah, mekanisme kerja disintegran itu bagaimana? Jadi bagaimana dia bisa memecahkan tablet gitu ya di saluran GI tract itu? Yang pertama adalah mengembang. Ya, jadi proses swelling, pengembangan. Jadi bahan penghancur atau disintegran itu akan membuat tablet itu mengembang sehingga pecah. Ada juga porositas dan kapilaritas atau wicking ya. Nah, ini dia menyerap air yang menyebabkan tablet itu pecah. Lalu deformasi dan pembentukan gas. Pembentukan gas ini untuk tablet effervescent ya. Jadi gas itulah yang akan membantu tablet effervescent itu mengalami disintegrasi atau mengalami pemecahan. Oke, selanjutnya ada lubrikan. Nah, lubrikan ini ada 3 macam ya, dibagi berdasarkan fungsinya. Ada lubrikan secara umum, yaitu pelumas, lalu anti-adheren atau anti-lekat, dan juga ada glidan atau pelincir. Nah, yang pertama kita bahas lubrikannya terlebih dahulu atau pelumas. Fungsi dari lubrikan yaitu untuk mengurangi friksi antara granul tablet dengan dinding die pada saat kompresi atau ejeksi. Ya, jadi mengurangi
menempelnya granul pada dinding die, ya dinding alat cetak tablet itu. Nah, ketika tidak menempel pada alat cetak tablet, otomatis tablet bisa keluar dengan mudah pada saat proses ejeksinya itu. Ya, jadi tidak menempel pada alatnya, supaya tidak menempel pada alatnya, pada die-nya itu, maka ditambahkan lubrikan. Cara penambahan lubrikan itu bisa dalam bentuk kering, bisa dalam bentuk larutan alkohol atau larutan PEG, dan dalam bentuk suspensi atau emulsi yang dilarutkan dalam larutan bahan pengikat. Lubrikannya dicampur ke dalam larutan bahan pengikat yang sudah dibuat, itu juga bisa. Ini untuk lubrikan. Contoh lubrikan, ada lubrikan yang tidak larut dalam air, ada yang lubrikan larut dalam air. Contohnya yang tidak larut dalam air ada jenis-jenis stearat, ya, kemudian asam stearat, talc, dan wax. Lalu ada lubrikan yang larut dalam air, ada sodium benzoa, sodium chloride, dan lain-lain ini dengan kadarnya masing-masing. Lalu anti-adheren atau anti lekat. Fungsinya untuk mencegah melekatnya granul pada permukaan punch. Ya, punch itu yang mana? Punch itu yang atas ya. Sedangkan die yang fungsi dari lubrikan tadi mencegah pelekatan pada dinding die itu. Nah, die itu yang sebelah sini. Ya, jadi ketika memproduksi tablet, punch ini akan menekan ya, punch atas dan punch bawah ini akan bergabung gitu ya, menekan sehingga cetak menjadi tablet. Nah, lubrikan tadi fungsinya agar granul dan tabletnya itu tidak menempel pada dinding die ini. Sedangkan anti-adheren itu fungsinya supaya tablet itu tidak melekat pada permukaan punch atas ataupun punch bawahnya ini. Jadi, agar tidak menempel. Yang ini anti-adheren, yang die ini adalah lubrikan supaya tidak menempel pada die, ini ditambahkan lubrikan. Nah, contoh anti-adheren ada talc ya, konsentrasi 1-5%, metalik stearat, cornstarch, dan lain-lain ini. Nah, ini kadarnya kecil ya, biasanya 1%, sekitar 1% itu sudah berfungsi sebagai anti-adheren. Lalu ada glidan atau pelincir. Nah, glidan atau pelincir ini fungsinya untuk memperbaiki aliran dari granul atau campuran serbuk. Jadi untuk meningkatkan sifat alir, meningkatkan kemampuan alir dari suatu granul, nah itu ditambahkan glidan. Jadi supaya mudah mengalir ke alat cetak tabletnya itu, nah itu ditambahkan glidan ya. Ini macam-macam contoh glidan, ada starch, ada talc. Jadi satu bahan itu memang fungsinya bisa bermacam-macam gitu ya. Talc tadi ada yang sebagai lubrikan juga, dia bisa sebagai anti-adheren, bisa sebagai glidan. Tetapi jangan lupa dilihat konsentrasinya ya. Konsentrasinya apakah dia masuk sebagai glidan, apakah dia masuk dalam lubrikan atau anti-adheren. Nah, ketika satu bahan bisa masuk ke rentang semuanya ini, berarti dia bisa berfungsi sebagai glidan juga, bisa berfungsi sebagai anti-adheren atau lubrikan. Lalu ada bahan pewarna. Nah, fungsinya untuk mencegah mix up atau pencampuran pada proses manufaktur. Jadi kita berikan pewarna itu supaya kita bisa menandai, gitu ya. Apabila ada terjadi pencampuran, misal warna pink tercampur ke warna putih, itu kan kelihatan gitu ya. Jadi diberikan warna itu supaya mencegah adanya mix up atau mencegah pencampuran pada proses produksi obat. Lalu membedakan dari produk lain, itu tadi supaya tidak terjadi mix up, juga bisa membedakan dari produk lain, warnanya itu tadi beda warna, beda produk. Lalu untuk estetika juga supaya terlihat menarik, supaya terlihat bagus gitu ya diberi warna. Nah, jenis pewarna ada pewarna alami, ada pewarna buatan atau sintesis, dye, wax ini ya. Nah, pembagian menurut FDA itu ada FDNC, DNC, dan di luar dari DNC gitu. Nah, contoh pewarna alami, contohnya yaitu karmin, untuk warna merah, anato untuk warna kuning, karamel untuk warna coklat, dan lain-lain. Sedangkan untuk
contoh pewarna sintesis ini untuk FDNC, jadi untuk food, untuk drug, dan untuk kosmetik, ya. Itu ada erythrocin ya untuk warna merah dan lain sebagainya, tartrazin untuk warna kuning. Itu. Jadi F ini adalah food, D itu drug, dan C adalah kosmetik. Lalu pewarna, pembau dan juga perasa gitu ya. Flavors dan sweeteners. Jadi pembau dan juga pemanisnya, diberi pemanis. Nah, ini untuk memperbaiki rasa pada chewable tablet, ya tablet kunyah itu bisa ditambahkan pemanis dan juga perasa. Misalnya sirup-sirup gula, ada mentol, kemudian ada yang rasa coklat, ada yang rasa buah-buahan, macam-macam. Ditambahkan NaCl, itu merupakan flavor modifier yang paling penting untuk mengatasi rasa manis yang memualkan. Ditambahkan NaCl supaya manisnya itu tidak bikin mual begitu ya. Lalu ditambahkan juga monosodium glutamat untuk menutupi rasa logam dan rasa pahit pada barbiturat. Tuh. Nah, ini cara untuk memperbaiki rasa bisa digunakan kombinasi dua perasa atau ditambahkan flavor enhancer, ditambahkan flavor modifier ya seperti monosodium glutamat tadi dan juga NaCl. Nah, cara penambahan flavor dan juga sweeteners ini bisa dalam bentuk kering, tambahkan dalam bentuk spray dry bead plus dan juga bentuk minyak ya. Jadi bisa ditambahkan kering atau diemulsikan terlebih dahulu ya. Lalu dianjurkan dengan alkohol, setelah itu disemprotkan. Nah, contohnya sweeteners, pemanis itu ada sakarin dan juga siklamat. Nah, ini harus diperhatikan ya, kadarnya juga supaya tidak melebihi dari kadar pemanis. Nanti bahaya juga kalau pemanisnya terlalu berlebihan. Lalu selanjutnya ada bahan pembawa cetak langsung. Jadi ini khusus untuk metode cetak langsung karena tulisannya sudah bahan pembawa cetak langsung ya. Jadi syarat suatu sediaan agar bisa dibuat dalam bentuk metodenya itu adalah cetak langsung. Nah, itu syarat pembawanya itu harus mudah mengalir dan juga kompatibilitasnya harus bagus ya. Jadi fungsi bahan pembawa cetak langsung ini adalah sebagai pengisi dan juga pengikat pada formula tablet cetak langsung. Jadi memang dia khusus untuk tablet cetak langsung, fungsinya sebagai pengisi dan juga pengikat. Nah, syaratnya tadi itu, kompatibilitasnya harus baik dan sifat alirnya baik. Ketika kita ingin membuat suatu sediaan tablet dengan metode cetak langsung, yang memang dia harus mudah mengalir, ya, tanpa harus digranulasi, otomatis bahan tambahan yang kita gunakan harus memiliki kompatibilitas yang baik dan juga sifat alir yang baik. Jadi untuk memperbaiki sifat dari bahan aktifnya juga, mungkin bahan aktifnya dia kurang bagus mengalirnya, tapi kita ingin metodenya cetak langsung. Nah, kita boleh menambahkan bahan tambahan dengan sifat kompatibilitas yang baik dan juga sifat alirnya yang baik. Contohnya ada spray dry lactose, ada festival lactose, ya, dan lain-lain ini dengan kadar yang sesuai. Ya. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan untuk bahan pembawa cetak langsung ini biasanya memang dia sudah dilakukan hal khusus gitu ya. Ya, sudah dibuat spray dry misalnya. Jadi ini laktos yang bukan laktos biasa, tapi dibuat spray dry gitu. Ya, jadi yang sudah dimodifikasi laktosnya itu. Sehingga dia memiliki sifat alir yang baik dan juga kompatibilitas yang baik. Nah, ini merupakan contoh formula dengan granulasi basah. Ada bahan aktifnya yaitu asam efenamat, ada konsat sebagai disintegran, ada PVPK25 sebagai pengikat, ada TOX sebagai diluent atau pengisi atau pembawanya, ada MgCr sebagai lubrikan, dan aquaglycerinata sebagai pembasah ya. Nah, ini kan granulasi basah, otomatis
harus ada tambahan pembasahnya. Nah, ini kadar-kadar yang bisa digunakan pada bahan konstat, PVP, K30, dan juga TAP. Nah, ini konstat bisa fungsinya sebagai bahan pengikat atau disintegran ya dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi memang satu bahan itu bisa memiliki lebih dari satu fungsi. Tergantung kita lihat konsentrasi yang digunakan. Gitu ya. Pengikat ini 5-25%. Jadi pada rentang konsentrasi ini dia itu sebagai pengikat konstat. Sedangkan pada konsentrasi 3-15 dia fungsinya sebagai disintegran. Nah, misal kita ambil konsentrasi tengah-tengahnya, kita ambil 10 gitu ya, 10%. Nah, 10% kan masuk sebagai pengikat dan masuk sebagai disintegran gitu kan ya. Ya berarti konstat 10% itu fungsinya ganda. Sebagai pengikat bisa, sebagai disintegran bisa. Tapi apabila kita pilih konstatnya itu hanya 2%, gitu ya, berarti dia hanya sebagai disintegran saja, karena hanya 2%. Tidak masuk ke kadar sebagai pengikat. Gitu ya. Jadi dilihat konsentrasinya. Satu bahan bisa memiliki lebih dari satu fungsi apabila memang masuk ke rentang konsentrasi yang dipersyaratkan. Nah, itu saja penjelasan mengenai bahan tambahan atau eksipien tablet yang diperlukan untuk proses produksi sediaan tablet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.